warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ekonomi, ketimpangan pendapatan. Nah, ngomong-ngomong soal ketimpangan pendapatan, teman-teman tahu nggak ketimpangan pendapatan itu apa? Jadi yang dinamakan ketimpangan pendapatan adalah perbedaan yang signifikan antara pendapatan satu individu dengan individu yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Contoh yang biasa kita lihat ketimpangan pendapatan ada di desa dan kota. Pendapatan di desa dan kota sangat berbeda. Itu adalah contoh kehidupan sehari-hari tentang ketimpangan pendapatan. Nah, untuk penyebab ketimpangan pendapatan, kita simak yuk. Ketimpangan pendapatan. Yang pertama, pendapatan dalam kemampuan dan keterampilan. Individu dalam memiliki keterampilan pengalaman yang lebih tinggi, cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok penduduk. Tiga, struktur pasar. Pasar yang kompetitif dan efisien cenderung menghasilkan distribusi pendapatan yang telah merata. Namun, pasar yang tidak kompetitif dan monopoli dapat menyebabkan penggunaan dapat ditahan. 4. Teknologi. Otomatisasi dan kemajuan teknologi dapat menggantikan pekerjaan manusia yang menyebabkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Yang selanjutnya, globalisasi. Globalisasi dapat menyebabkan persaingan yang lebih ketat dan perpindahan pekerjaan ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Nah, selanjutnya kebijakan pemerintahan, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak adil dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Misalnya kebijakan pada progresif yang tidak efektif dapat menyebabkan orang kaya membayar pajak yang lebih sedikit, sementara kebijakan pengeluaran yang tidak merata dapat menguntungkan kelompok tertentu. Kan penyebab-penyebab dari fenomena ketimpangan sosial. Terus kita juga harus tahu nih teman-teman, apa aja sih dampak-dampak dari ketimpangan pendapatan? Pertama itu kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan dan sosial. Ketidakstabilitas sosial. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan protes sosial. Penurunan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dapat mengurangi konsumsi dan investasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Keempat, penurunan kualitas hidup. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup bagi setiap besar penduduk karena akses mereka terdapat pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya yang terbatas. Teman-teman, kita sekarang kan udah tahu nih apa sih penyebab dan dampak yang kita dapat dari ketimpangan pendapatan. Nah, untuk menghadapi ketimpangan pendapatan itu, apa sih solusi yang harus kita gunakan untuk menghadapi semua itu? Nah, yang pertama, kita harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Yang kedua, kebijakan ketenaga kerjaan. Meningkatkan upah minimum, memperkuat serikat pekerja, dan menciptakan program penurunan kecepatan kerja. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Menangkap pajak progresif yang adil, meningkatkan pengeluaran yang efektif, dan memberikan bantuan kepada kelompok. Yang keempat, kebijakan moneter. Mengatur suku bunga dan inflasi untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang merata. Yang kelima, program kesejahteraan. Memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan seperti tunjangan anak, bantuan kesehatan, dan perumahan. Yang terakhir, promosi inklusi. Membangun masyarakat yang inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Nah, tadi itu kita udah menyebutkan dampak, penyebab, dan solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Jadi, presentasi dari kita tentang materi ekonomi tentang ketimpangan pendapatan.